Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Semoga kita dalam keadaan yang sehat, tetap penuh sukacita di awal minggu ini. Mari kita awali kehidupan kita dengan sukacita. Kalau kita mengawali hidup kita dengan sukacita, maka kita akan bersukacita terus, bahkan sampai akhir kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Dikatakan demikian. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentunya kita berharap dalam kehidupan kita, termasuk ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan, menjawab. Itu adalah harapan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimanakah agar doa-doa kita didengar oleh Tuhan, supaya Tuhan menjawab doa-doa kita? Apa yang harus kita lakukan? Itu yang perlu kita harus tanyakan dulu. Dan firman Tuhan ini merupakan sambungan dari pernyataan apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan setiap permintaan-permintaan kita. Dikatakan di ayat sebelumnya, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi kalau kita mau Tuhan menjawab dan memberikan apa yang kita minta di dalam doa kita, maka menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Itu yang harus kita lakukan. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada kita, apa yang menjadi perintah Tuhan? Kan itu. Dan apa yang kira-kira berkenan di hati Tuhan? Inilah firman Tuhan kita hari ini. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya nama Yesus, akan nama Yesus Kristus anaknya. Itu yang pertama. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, Yesus juga sudah mengatakan itu. Apa saja, bila aku tinggal dalam engkau, engkau tinggal dalam aku, dan engkau percaya kepadaku, maka aku akan atau apa saja pun yang engkau minta, maka aku akan memberikannya. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, yang pertama sekali percaya kepada Yesus Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada kita, percaya yang bagaimanakah? Bukankah setiap orang mengatakan bahwa dirinya percaya? Bukankah kita semua orang Kristen mengatakan kita percaya? Percaya artinya menjadikan dia menjadi satu-satunya harapan kita, menjadi satu-satunya tumpuan kita, menjadikan dia menjadi Tuhan bagi kita. Bukan yang lain. Kalau kita percaya kepada Yesus, berarti kita harus mengandalkan dia dalam kehidupan kita. Yang menjadi persoalan sering sekali ketika kita berdoa, kita masih ragu. Kalau kita berdoa untuk orang sakit, benarkah Tuhan menyembuhkan? Kalau saya katakan kita harus percaya bahwa Tuhan menyembuhkan. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Karena apapun ceritanya,
di atas segala permintaan kita, kehendak Tuhan yang ingin disampaikan. Sedangkan Yesus sendiri ketika dia mau disalib, dia berkata kepada Tuhan, "Kalaulah boleh, ya Tuhan, biarlah cawan ini berlalu dari aku." Tapi dia katakan, "Bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu lah." Karena memang kehendak Tuhan itu sudah ditentukan. Apapun yang kita inginkan, kalau memang itu bukan bagian daripada kehendak Tuhan, maka itu tidak akan diberikan kepada kita. Tetapi kalau itu menjadi bagian kehendak Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan dan Tuhan meyakini itu menjadi bagian yang harus Dia tunjukkan kepada kita, maka Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Kalau nama Tuhan dimuliakan karena permintaan kita itu, maka Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Oleh karena itu jangan ragu-ragu. Percaya saja kepada Tuhan dan jadikan Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Pekerjaan, pikiran, dunia ini tidak boleh menjadi harapan kita. Kalau kita pikir bahwa pekerjaan kita sudah hebat, artinya gajinya besar, pangkatnya tinggi, dan kita tidak akan mengalami apa-apa lagi, dan kita tidak perlu takut apa-apa, kita salah. Karena tidak ada yang menjamin dalam hidup ini. Hanya Kristus saja yang menjamin. Orang bisa yang sehat bisa tiba-tiba jatuh sakit, bahkan mati. Orang yang sukses tiba-tiba bisa ekonominya terpuruk dan hancur, jatuh miskin dalam sekejap. Apalagi semuanya boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan katakan cukup dengan apa? Hanya dengan pikiran kita, dengan apa yang ada pada kita. Tidak. Harus dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, makanya firman Tuhan ini mau mengajak kita supaya kita sungguh-sungguh percaya, ya, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Yang kedua saudara-saudara, supaya permintaan kita dipenuhi oleh Tuhan, supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi kalau kita hidup penuh dengan kasih, maka Tuhan akan menjawab, memberikan apapun yang kita minta. Karena Dia juga meminta kepada Bapaknya, karena Dia sungguh-sungguh mengasihi Bapaknya dan Dia mengasihi manusia. Maka apapun yang dimintanya kepada Bapaknya, maka Allah Bapa memberikan kepadanya. Dan itu menjadi prinsip iman percaya kepada kita. Kalau kita tinggal dalam kasih Tuhan, maka Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kita minta. Makanya cinta akan Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu ragu-ragu dengan apapun. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi kalau kita menuruti perintah Tuhan, maka Tuhan itu berada di dalam kita. Artinya kita juga berada di dalam Tuhan dan kita bersatu dengan Tuhan. Dan kalau kita bersatu dengan Tuhan, apapun yang kita minta pasti Tuhan akan memberikan, menjawab semuanya. Allah dan Allah di dalam Dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Itu. Jadi makanya saudara-saudara tinggal dalam Roh Tuhan, maka kita akan mengerti hal-hal yang harus Tuhan mau sampaikan kepada kita. Bahkan Tuhan akan menunjukkan kepada kita hal-hal yang akan kita ketahui untuk kita semakin percaya kepada Tuhan. Makanya mintalah Roh Allah. Roh Allah supaya memberikan pengertian, pengetahuan, dan kita boleh melihat
melalui roh Tuhan itu disingkapkan maksud-maksud Tuhan kepada kita. Makanya orang yang tinggal di dalam roh Allah, dia dapat menerima segala firman-firman Tuhan, segala berita keselamatan dan pemberitaan Injil. Tetapi orang yang tidak memiliki roh Allah, maka hatinya selalu tertutup dan keras untuk menerima berita keselamatan. Karena buat dia itu adalah kebodohan. Itu. Kalau kita mulai baca saudara-saudara dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14, dia katakan demikian. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi hanya orang-orang yang tinggal dalam roh Allah, ya, yang mengetahui apa yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki, bahkan hidup yang akan kita hidupi untuk masa depan, Tuhan akan beritahukan kepada kita. Tinggal dalam roh Tuhan dan dalam kasih Tuhan, percaya kepada nama Yesus Kristus dan mengasihi Dia, mengasihi sesamanya, sama kita juga. Itu yang membuat kita boleh meminta apapun kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami bersyukur Tuhan kalau sekali lagi kami selalu diingatkan akan firman Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh percaya hanya kepada Tuhan dan mengasihi sesama kami, maka kami akan menerima apapun yang akan kami minta daripada Tuhan. Berikan pengertian itu kepada kami, dan biarlah kami boleh tinggal dalam roh Tuhan, supaya Tuhan boleh bersatu dengan kami, kami juga bersatu dengan Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan menjadikan Dia, Yesus menjadi juru selamat bagi kita satu-satunya, maka kita akan memperoleh apapun yang kita minta dalam hidup kita. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.